orang-orang Quraisy dan dapat berhasil menang. Kemudian ketika kaum muslimin sudah dapat memukul mundur kaum Quraisy, dari atas bukit pemanah tadi turunlah 45 orang. Mereka turun seraya berkata, kita telah menang, ayo kita turun, kita ambil harta rampasan perang. Nah, Abdullah bin Jubair selaku sebagai pemimpin di gunung tersebut berkata, jangan ada yang turun. Ingatlah perintah Rasulullah bahwasanya kita tidak boleh turun apapun kejadiannya. Namun 45 orang tersebut tetap turun dan mereka menyelisihi perintah Rasulullah. Nah, ketika mereka turun, 45 orang turun dari kejauhan, Khalid bin Walid memantau dari kejauhan dan mengintai. Nah, ketika Khalid bin Walid melihat ada kelemahan di sisi kaum muslimin tepatnya di bukit pemanah tersebut, maka Khalid bin Walid bersama para pasukannya pun mendatangi bukit tersebut dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Ketika Khalid bin Walid dapat menguasai bukit pemanah tadi, maka dibunuhlah 5 orang yang tersisa di atas, termasuk pemimpinnya yaitu Abdullah bin Jubair. Nah, karena posisi umat muslim telah di tengah-tengah, dari belakang ada Khalid bin Walid dan dari depan ada Abu Sufyan, akhirnya kacau balaulah strategi kaum muslimin, kacau balaulah barisan kaum muslimin. Dan di ronde kedua inilah kaum muslimin akhirnya terkalahkan. Pada saat berkepung kacau balau barisan, di situ terjadi banyaknya peristiwa-peristiwa yang menyakitkan bagi Rasulullah, yang mana pamannya Rasulullah ditembak oleh Wahsy dan persis kena di dadanya sehingga langsung syahid di tempat tersebut. Kemudian juga ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab bin Umair ini ditugaskan untuk memegang bendera Islam. Nah, karena keteguhan imannya, Mus'ab bin Umair tatkala dia memegang bendera Islam dengan tangan sebelah kanannya, kemudian datang musuh namanya Ibnu Qaimah, ditebaslah tangan Mus'ab bin Umair sebelah kanan, putus tangan tersebut, jatuh bendera Islam. Diambil lagi dengan tangan kiri Mus'ab bin Umair, ditebas dari tangan kiri Mus'ab bin Umair, kemudian diambil lagi bendera tersebut dengan giginya, digigit bendera tersebut, kemudian datang lagi musuh dan ditebaslah Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair pun syahid dalam keadaan memegang teguh bendera Islam. Dan ini sebagai bukti keimanan daripada seorang sahabat Mus'ab bin Umair. Di sisi lain, Rasulullah SAW sudah tidak karuan lagi dengan beliau sudah luka-luka dan gigi beliau telah patah, maka beliau pun pergi ke sebuah gua yang ada di Gunung Uhud, namanya Gua Mihras. Beliau pergi ke gua tersebut untuk mengobati luka-lukanya. Nah, tatkala Rasulullah SAW menaiki Gunung Uhud ini bergetar. Yang mana Gunung Uhud yang ada sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelah kanan itu Gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang sangat khas. Dinamakan Uhud karena Gunung Uhud itu sendiri di tengah-tengah. Jadi Uhud itu artinya satu kesatuan. Nah, ini Gunung Uhud. Kalau malam itu berwarna merah. Jadi ciri khas Gunung Uhud ini berwarna merah tanahnya. Kalau malam indah banget. Nah, tatkala Rasulullah menaiki Gunung Uhud tersebut, Gunung Uhud ini bergetar. Bergetar karena dinaiki oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pun mencoba untuk menenangkan Gunung Uhud ini dengan berkata, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintai Gunung Uhud ini. Kemudian tambah lagi, Jabalun min jibalil